Teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Alia. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke, langsung aja ke videonya. Jadi kali ini saya tuh mau menata uang bulanan terlebih dahulu. Kali ini uploadnya agak telat ya, tapi sebenarnya saya menata uang bulanannya itu dari semenjak Pak suami udah gajian. Nah, untuk yang pertama tuh ada uang wifi, nggak saya taruh di dompet karena emang langsung saya transferin aja gitu, saya bayarin. Untuk uang iuran rumah 70.000 udah langsung saya transferin gitu ke ATM orangnya. Terus untuk uang PAM setiap bulannya itu sekitar 60 ataupun 70 juga sama, langsung saya bayarin. Nah, untuk uang beras kemarin kan udah saya beliin ya waktu saya belanja bulanan sekitar 250 ribuan. Tapi kalau misalkan kok belinya beras cuma 2 ya berarti nanti sisanya itu kayak buat nambahin belanja bulanan. Nah, untuk uang galon plus gas setiap bulannya itu sekitar 150.000. Untuk uang belanja bulanan nggak saya taruh lagi karena kan kemarin saya udah belanja bulanan ya. Pokoknya uang belanja bulanan setiap bulannya itu 800.000. Terus untuk uang listrik udah langsung saya beliin. Nah, untuk uang listrik tuh saya nulisnya 500.000, tapi sekarang udah naik sekitar 600 ribuan per 1 bulan. Nah, untuk uang pampasnya adik moren setiap bulannya itu sekitar 200.000. Biasanya saya tuh belinya sekitar 4 balan ya. Nah, saya tuh belinya di Shopee. Kemarin udah saya beliin semua, jadi uangnya tuh nggak saya taruh lagi di dompet. Nah, untuk uang bensin plus jajannya Pak suami pokoknya setiap minggu tuh dikasih sama saya 150.000, bukan dikasih sama saya sih ya, soalnya kan ini uangnya Pak suami, saya cuma numpang natain aja. Nah, kalau misalkan dari pabrik kok Pak suami ada iuran ya biasanya Pak suami pakai uang pribadinya sendiri lagi. Untuk uang jatah bunda itu bukan uang jatahnya saya, tapi uang buat jajan bareng-bareng di weekend. Nah, itu tuh saya naruhnya sekitar 500 ribuan. Terus lanjut untuk uang belanja mingguan, setiap minggunya itu dibudgetin 300 ribu. Insya Allah itu nyukup banget ya, kecuali kalau weekend. Kalau misalkan weekend kok saya beli di luar, itu pastinya nggak nyukup ya. Nah, setiap bulannya itu jadi sekitar 1.200.000. Oke, lanjut untuk uang SPP-nya Kakak Alia saya taruh aja di sini, tapi sebenarnya udah saya bayarin ya. Nah, untuk uang SPP-nya itu masih sama aja 100.000. Terus untuk uang cukur plus kuotanya Pak suami di sini saya naruhnya itu 100.000 aja karena cukur biasanya itu sekitar 20 ataupun 25 ribuan. Nah, untuk uang kuota tuh katanya sekitar 70 ribuan. Lanjut, untuk yang terakhir tadi ada uang jajannya Kakak Alia. Sebenarnya itu bukan uang jajan ya, tapi itu tuh uang arisan setiap bulan. Sekarang saya ada arisan lagi sekitar 100.000. Nah, kalau untuk jajannya Kakak Alia bulan ini saya cuman beli padima sama beli nori aja karena Kakak Alia maunya yang itu. Terus saya juga kan masih punya jajanan Kakak Alia di dalam lemari lumayan banyak ya, jadi ya pengen ngabisin aja gitu dulu yang ada di dalam lemari. Nah, untuk uang yang tadi lagi saya hitung itu uang pribadinya saya karena kemarin waktu belanja bulanan dan belanja yang lain-lain pakai uang pribadinya saya terlebih dahulu. Jadi saya masukin lagi ke dompet ataupun ke tabungannya saya. Oke, lanjut lagi ke videonya. Nah, di sini saya tuh mau bikin MPASI buat adik moren. Jadi adik moren tuh alhamdulillah banget udah mulai MPASI. Nah, untuk makannya sehari tetap aja ya 3 kali. Nah, untuk porsi makannya itu sekitar 2 sendok makan ataupun 30 ml kali ya yang ada di mangkoknya. Pokoknya untuk di buku KIA tuh udah lengkap banget ya, teman-teman bisa dilihat aja di situ. Terus untuk protein hewaninya per 3 kali makan nih ya itu sekitar 90 gram kalau di buku KIA. Tapi kalau saya naruhnya itu secukupnya aja ya, mungkin sekitar 60 graman aja. Karena kalau misalkan saya naruhnya itu 90 gram itu kayak kebanyakan gitu loh jadinya, dan nanti malah alhasil nggak habis. Nah, untuk makannya adik moren kali ini adik moren pakai salmon, terus tadi pakai labu, pakai tempe, terus saya pakein bawang merah, bawang putih. Nah, untuk margarinnya saya pakai yang ancor. Nah, untuk step yang terakhir misalkan kok air dari buburnya itu udah menyusut ya udah tinggal ditambahin aja keju pelkup. Mohon maaf nih kalau misalkan pengucapannya itu salah, maklum lah ya, saya kan orang ngapak. Nah, pokoknya yang saya masak itu buat 3 kali makan adik moren, insya Allah habis. Mohon maaf banget nih teman-teman semua, waktu adik moren makan nggak saya videoin ya, karena saya tuh takut banget nanti ain ataupun gimana. Nah, lanjut lagi ke videonya. Tadi kalau misalkan buburnya itu udah mateng, bakal saya blender aja. Soalnya kalau nggak di blender tuh beneran deh saya kayak kejar-kejaran banget sama waktu, terus kayak yang nanti diburu-buru banget. Jadi dengan terpaksa saya blender aja, terus nanti saya saring pakai saringan yang kecil-kecil gitu loh lubangnya.
Nah, kalau udah bakal saya bagi menjadi 3 bagian, terus saya tutup, saya masukin ke dalam kulkas. Misalkan pengen ngangetin, nanti tinggal dikukus aja ya, mungkin sekitar 10, enggak, kayaknya sih di bawah 10 menit ya, pokoknya ya sampai si buburnya itu enggak dingin lagi. Nah, kalau pas mau nyuapin sama adik moren ya nanti nunggu buburnya itu enggak panas ya waktu habis dikukus. Untuk cemilannya adik moren ya adik moren makan buah-buahan, terus kadang saya campurin juga sama biskuit ataupun nanti bakal saya bikinin cemilan yang dari labu ataupun yang dari telur terus dikasih susu UHT sama santan. Nah, buat teman-teman semua yang lagi memulai MPASI, pokoknya teman-teman semua harus semangat. MPASI itu nggak usah dibikin ribet ya. Kalau saya pribadi emang nggak bikin yang namanya apa tuh kaldu-kalduan gitu, karena emang saya nggak punya waktu ya. Nah, saya pakainya itu emang minyak ataupun minyak kelapa ataupun ancor. Ya tapi balik lagi sama pribadi masing-masing. Kalau misalkan teman-teman kok mau pakai kaldu-kalduan kayak gitu, ya udah nggak apa-apa. Kalau misalkan teman-teman mau pakai minyak dari kulit ayam, itu juga bisa banget. MPASI itu ibunya emang semangat banget ya buat masaknya, tapi kadang tuh kayak rintangannya buat nyuapin anaknya nggak sih? Betul apa betul? Ayo komen dong di bawah biar saya ada temennya. Ya kalau adik moren, alhamdulillah banget, masya Allah tabarakallah. Kadang disuapin tuh lahap banget. Kadang kalau misalkan adik moren lagi nggak mau makan ataupun makannya dikit, ya udah saya nggak paksa. Pokoknya nggak mau dipaksa gitulah. Kalau dipaksa nanti adik moren tuh takutnya malah trauma. Oke lanjut lagi ke videonya. Bunda Ala ceritanya itu kepanjangan banget ya masalah MPASI. Insyaallah next kalau saya tuh lagi semangat banget ataupun lagi sempet bakal saya bikinin video full waktu saya tuh lagi masak MPASI-nya Dek Moren. Nah lanjut di sini saya tuh lagi masak-masak buat saya, kakak Alea dan juga ayahnya. Untuk masak-masaknya di sini tuh ada tumis kangkung. Nah kakak Alea juga suka banget ya sama tumis kangkung. Cuman kalau makan kangkungnya itu nggak banyak-banyak, paling banyak tuh ya makan kuahnya. Nah untuk omelet ini buat bunda, kakak Alea dan juga ayahnya. Soalnya nanti menu yang satunya itu masaknya agak pedas. Jadi kan buat proteinnya itu saya ngasih kakak Alea telur lagi. Nggak apa-apa deh ya, yang penting kan kakak Alea mau. Untuk omeletnya tadi cuman saya pakein apa tuh namanya Royco doang, nggak yang lain-lain. Terus saya ngegorengnya itu pakai minyak yang sedikit aja. Nah kalau udah semuanya itu mateng bakal saya iris-iris. Mohon maaf banget nih teman-teman semua, misalkan tampilannya itu kurang cantik, nggak apa-apa lah ya. Ini juga kayaknya sih ketiga kalinya saya tuh bikin omelet. Biar kayak orang-orang Korea lah ya, kalau lagi ngeliat mukbang tuh kan pasti kadang ada omeletnya kayak gini. Nah udah selesai semuanya, ini saya irisin, tinggal saya tata aja di piring. Lanjut lagi, nanti saya tuh bakal masak menu yang ketiga. Masak-masak kali ini emang agak lumayan ribet ya, tapi alhamdulillah banget adik Moren tuh bisa dikondisikan. Nah nanti di akhir-akhir sih adik Moren udah mulai nangis ya, jadi mau nggak mau emang masak-masaknya tuh sambil gendong-gendong. Nah untuk menu yang ketiga di sini saya tuh masak-masaknya ada tempe, terus saya campurin pakai teri. Nah untuk bumbunya itu saya pakai bumbu balado. Untuk bumbu balado saya tuh cuma pakai bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, sama saya pakein tomat sedikit aja. Nah waktu lagi ngeblender saya pakein gula jawa biar nanti sekalian hancur gitu loh. Untuk tempenya saya irisin kayak gini ataupun sesuai seleranya teman-teman semua. Nah lanjut untuk tempenya ini saya lagi goreng. BTW di sini saya juga pengen bilang nih sama teman-teman semua, untuk tempe sekarang saya nyimpennya emang kayak tadi ya. Jadi tempenya itu semua saya iris-irisin terus saya masukin ke dalam wadah. Insya Allah untuk tempenya itu bisa bertahan selama 1 mingguan di dalam kulkas dan tempenya itu nggak kering sama sekali. Kalau misalkan saya nyimpen tempe di suhu kulkas yang biasa nih, nggak saya masukin ke dalam wadah, biasanya tuh kan suka cepet banget kering ya. Nah kalau dulu saya nyimpen tempenya itu kan pernah ya saya pakein plastik, kadang tuh bisa bertahan agak lumayan lama, kadang juga enggak. Oke lanjut lagi ke videonya. Untuk tempenya ini lagi saya angkat terus saya tiriskan, lanjut lagi minyaknya buat ngegoreng teri. Kali ini saya pakai terinya itu agak lumayan banyak ya biar endul. Nah terinya itu digoreng-goreng sampai terinya itu kering. Kalau misalkan udah kering tinggal diangkat aja terus ditiriskan. Lanjut lagi, tadi tuh ada sisaan tahu ya sedikit, jadi mau langsung saya goreng aja sekalian. Untuk video masak-masaknya tuh ini di beda hari ya, nggak bareng waktu saya lagi bikin MPASI tadi. Nah itu di tungku sebelahnya saya tuh lagi ngangetin ataupun mengukus MPASI-nya Dek Moren.
Nah, untuk bumbunya tinggal ditumis-tumis aja sampai bumbunya itu mateng. Untuk bumbu tambahannya saya pakein Royco sama dipakein micin. BTW saya juga pengen bilang lagi nih sama teman-teman semua. Ini tuh video waktu sebelum saya ngerenov dapur ya. Jadi makanya tadi wastafelnya itu belum berubah. Sayang banget masih ada sisaan satu video kalau nggak salah video yang ini. Jadi misalkan mau saya hapus kayak sayang banget gitu. Nah, kalau bumbunya udah mateng, terus juga rasanya udah pas, tinggal dimasukin aja tempe, tahu, sama teri yang udah saya goreng tadi. Tapi untuk terinya saya masukinnya itu terakhir ya, pas kompornya udah dimatiin. Katanya sih biar masih tetap kriuk. Nah, dan ya udah masakan saya cuman kayak gini aja. Dan untuk rasanya, masya Allah ini tuh endul banget ya, endul bagi saya ya tapi. Dan mungkin sampai sini aja kali ya video saya. Dek Moren juga udah berisik banget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching and bye bye.